Cuma aku nggak tahu ya, kalau aku mikirnya waktu itu udah aku pengen, jalanin sendiri, cuman orang tua kan belum ada modal. Apakah ada kaitannya atau mungkin goals menjadi seorang master chef itu sudah terplanningkan dari awal beli berkarir? Nah itu kejadiannya sebenarnya after dari aku bangkrut. Wow, 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 wow. Gak tau hari ini Cina lagi happy banget ya, tapi kenapa ya? Karena mungkin narasumber kali ini benar-benar seru. Kayaknya. Gak bercanda, so guys, welcome back to Dari Sisi Muda. Hari ini narasumbernya benar-benar membuat Canda sedikit deg-degan sih sebenarnya. Walaupun beli narasumber kita ini udah sering Canda ajak ngobrol sebelumnya, tapi belakangan ini beliau sedang mencapai di titik yang benar-benar sangat membuat Canda takjub dan bangga. Wede, keren tuh ya tagline-nya awalnya ya. So, inilah dia, Bli Hafid. So, give applause everybody. Halo Cana. Bli Hafid, apa kabar? Kabar becek. Bece, sekali mantep. Wah, Mantap sekali. mantap sekali. Bece ya Bli ya. Iya, Chan. Luar biasa, akhirnya kita bisa bertemu. Aku speechless sih sebenarnya, ini kenapa Aku ya? juga sama, Pak. Aku deg-degan loh, serius nih, jujur nih. Pertama kali aku nge-host deg-degan ini. Mungkin karena pertama kali kita ketemu, Bli Hafid pernah cerita seberapa berat perjalanannya Bli Hafid ya. Iya, betul. Yang itu pun gak banyak orang tahu ya Bli ya. Hmm. Cuman sekarang Canda menyaksikan dan melihat langsung Bli Hafid ada di titik yang benar-benar wow, sebagai runner up MasterChef Indonesia season 12. Iya. Tapi sebelum Betul, masuk ke Chan. sana Bli, ini Canda benar-benar pengen banget semua orang tahu gitu. Wede. Disebarluaskan. Gak ada secret. Oh my God, Jadi ya. karena Canda sangat tertarik dengan bagaimana perjalanan Bli Hafid ini, jadi Canda pengen banget semua orang termotivasi. Iya, iya. Tentunya kan perjalanan Bli Hafid gak mudah ya Bli ya. Tapi sebelum itu yang belum tahu mungkin ada di luar sana, walaupun Canda tahu se-Indonesia Raya tahu siapa Bli Hafid. enggak juga. Runner up, iya dong. Oh iya. Yang nggak tahu cuma nggak punya handphone gak sih? Jadi boleh Bli memperkenalkan diri dulu asalnya yang mungkin orang-orang tidak tahu, boleh Bli spill di sini. Iya, oke deh. Kameranya sebelah sana. Yang mana yang itu ya? Yes. Iya. Halo Swastiastu, saya Hafid Master Chef Indonesia season 12. Saya asli dari Kelungkung, cuman besar di Gianyar. Terus apa lagi, Chan? Kok kita kayak mau introduce ourselves gitu ya? Berarti Kelungkung ya? Iya. Tapi asli besar Kelungkung. Gianyar. Gianyar. Aku di Kelungkung tuh di Banjarangkan, Desa Negari. Oke. Di Gianyar dari kapan? Dari kecil sih, udah dari kelas 1 SD. Dari lahir. Enggak, Enggak lahirnya ya? di Kelungkung. Oh, lahirnya di Kelungkung. Besarnya di sini dari SD kelas SD kelas 1, waktu itu kan masih Cau 2. Cau 2. Kamu tahu Cau nggak? Enggak. Sebelum ada Itu semester itu udah Cau. tahun berapa tuh? Tahun berapa ya, lupa aku. 2000. Pokoknya waktu SD kelas 1. Aku belum lahir kali ya. Belum. Iya kan? Masih 99 sekian. Oh, belum lah. Iya, kalau nggak salah 96 97 kalau nggak Oke. salah. Cau itu apa Beli? Kan ada tuh triwulan. Hah? Triwulan kan Cau 1, Cau 2, Cau 3. Zaman dulu sebelum semester Oh, itu namanya Cau. Iya, dalam 1 tahun itu ada Cau 1, Cau 2, Oke. Cau 3. Itu kan kurang belajar candanya. Enggak, kamu nggak nemu zaman Iya, itu. iya gitu ya. Cau. Iya. Terus Beli sudah ada di Di Gianyar. Gianyar. Orang tua merantau ke Gianyar. Oke, tapi asli Kelungkung. Asli Kelungkung. Dan perjalanan karir dimulai di Di Gianyar. Gianyar. Iya. Itu kalau boleh kita tahu nih ya, ini aku kepo sih sebenarnya. Ini belum sih aku pernah tanyakan di balik layar maupun depan layar ya. Beli mulai mengawali karir di dunia ini langsung menjadi chef atau apa sebelumnya? Dulu sempat kuliah, Chan. Kuliah? Iya, kita mulai dari tamat SMA aja ya. Boleh. Nah, aku Sebelum SMA-nya SMA kan agak di gelap Ubud. ya soalnya. Enggak. Ada yang lupa, ada yang ingat. Oh gitu. Setelah SMA masih ingat semuanya? Ada beberapa. Oke, boleh. Jadi kalau garis besarnya aku bilang aku tamat di SMA Ubud. Nesa? Enggak, SMK Pegri. Oh, SMK Kelas Pegri. pariwisata. Oke. Nah, zaman itu kan aku ngambil sekolahnya training di bagian housekeeping karena SMK. Setelah itu berpikir tamat dari SMK tuh mau lanjut kuliah kemana. Karena kan cita-cita orang tua aku tuh harus lanjut lagi lah gitu loh. Oke. Nah, jadi milihnya itu aku masuk di salah satu universitas yang ada di
Denpasar, Gatsu. Nah, aku ngambil F&B product. Itu dengan pertimbangan waktu di zaman itu, kalau aku ngambil housekeeping, aku harus kerjanya di hotel atau villa. Tapi kalau aku di bagian dapur atau kitchen, F&B product, aku bisa kerjanya di hotel, restoran, villa. Pilihannya banyak. That's why aku masuk ke F&B product. F&B product. Terus? Itu cuma 1 tahun aja, Chan. Setelah itu sempat ya training di Bali, kerja di villa gitu loh. Cuma aku nggak tahu ya, kalau aku mikirnya waktu itu udah aku pengen jalanin sendiri, cuman orang tua kan belum ada modal. Pengen punya sendiri waktu itu. Udah dari zaman itu entrepreneurnya udah ada nih. Ada jiwa keinginan. Berbisnisnya ya, cuman belum ada modal aja. Belum ada modal. Dan masih berpikir itu nggak mungkin karena sulit. Gitu. Itu masih kuliah kan waktu itu? Kuliah. Terus setelah itu? Setelah itu kerja. In the end akhirnya aku mencoba buat sendiri. Di kuliah, waktu kuliah? Enggak, udah sambil kerja dulu. Abis itu aku sempat sambil kerja juga buka warung. Gitu, cuman warungnya warung B2. Ya, tapi nggak jalan. Sempat jalan sebentar karena sulit banget, Chan. Sulitnya karena? Kita sambil kerja, sambil buka itu nggak bisa sambilan. Sambilan. Iya. Jadi kalau menurut aku tuh kalau buka warung makan tuh memang harus fokus ya. Iya. Setelah itu? Abis itu kerja panjang. Terakhir di 2018 aku sempat kerja lagi. 2018? Iya. Sebentar kita ulang deh ceritanya. Ini kepotong-potong nih. Aku juga lagi speechless soalnya ini. Bingung nih kita ngambilnya dari mana. Ya anggaplah aku udah kerja di beberapa villa yang ada di Bali kan. Sampai akhirnya aku sebagai manajer di salah satu properti yang ada di Nusa Penida. Gitu. Jadi di properti itu aku sebagai manajer aku banyak belajar dari sana awalnya, Chan. Jadi tentang profit and loss, neraca, jurnal, marketing gitu loh. Dari sana awalnya, terus aku bisa ngejalanin perusahaan itu sampai benar-benar running gitu loh. Nah, di sanalah timbul pikiran lagi kalau aku nih semakin confident kalau aku bisa buat sendiri. Gitu. Karena dapat pengalaman itu di perusahaan itu. Betul. Jadi, nah itu kejadiannya sebenarnya after dari aku bangkrut. Aku pernah buka. Sebelumnya udah pernah buka terus tapi gagal. 2016. Itu usahanya apa, Bli? Sendok garpu sama. Sendok garpu tuh udah dari 2000. Iya. 2016 gagal di 2018. Berarti 2 tahun udah sempet jalan dong ya? Udah sempat. Sempet jalan, gagal karena nggak bisa fokus. Jadi kayak gini, Chan. Mungkin Canda tahu ya di lapangan Nasi Nagyanyar. Dulu nih di pojokan itu ada warung kecil, cuman isinya 6 table. Pojokan sebelah mana? Sebelah timur. Iya. Itu sendok garpu awalnya, cuman isi 6 table, yang dimana aku berpikir waktu itu ini saatnya aku bisnis dan bisa sukses segala macam. Ternyata nggak segampang itu. Bangkrut 2018. Itu sendok garpu nih? Sendok garpu. Terus? Gitu. Setelah itu aku kan balik kerja lagi, nyambung ke cerita tadi yang aku di Nusa Penida. Nah 2020 aku memutuskan diri lagi untuk kembali lagi untuk melanjutkan buat warung gitu loh. Berarti itu masih ada jeda tuh Bli kan 2018 ke 2020. Iya. Itu berarti 1 tahun itu ya kita bilang 2 tahun ya. Bli berkali lagi kerja di tempat orang. Iya. Kerja. Dan 2020 kembali lagi sendok garpu. Cuman dulu kayak Bli pernah bilang kalau Bli pernah kerja di luar. Dulu iya, pernah. Aku di Afrika, Madagaskar. Itu tahun berapa? 2009. Udah lama banget ya? Iya lama banget. 2009, 2010. Itu sebelum semuanya ada ya, mau jiwa bisnis segala macam belum berarti. 2009. Setelah itu baru ada 2020 sendok garpu kembali. Kembalinya itu berarti pas Covid dong Bli? Pas banget. Nah itu gimana? 1 bulan sebelumnya. Itu gimana? Pas Covid tapi memulai bisnis lagi itu gimana tuh? Kenapa? Alasannya kenapa juga? Kalau diceritakan panjang, Chan. Kita kan mulainya bulan November tuh. November kita udah mulai ambil tempat, habis itu kita renovasi sedikit-dikit. Setelah itu kita buka di tahun 2020 awal, di bulan Januari. Baru buka sebulan apa 2 bulan. Itu kan barengan sama nyepi tuh. PPKM, lockdown. Iya, kita baru tahu semenjak ada lockdown itu Covid itu benar-benar segitu efeknya gitu loh.
Karena sebelumnya kan efek palingan kalau gunung meletus, gunung agung Sebentar ya. sebentar. Jadi ya nggak ada pilihan, mau nggak mau harus tetap dijalanin gitu. Itu tetap jalan beli di COVID itu. Jalan. Terus caranya gimana? Ya. Padahal kan orang nggak boleh keluar tuh yang pertama. Iya. Dan apalagi F&B itu berkaitan dengan bersentuhan kan, maksudnya Iya. memasak, orang membawa makanan, dan orang dine in nggak bisa, orang Benar. take away pun susah waktu zaman itu gitu kan. Iya. Itu gimana mempertahankan dan memperlanjutkan itu gimana beli? Sebenarnya kalau dari pemerintah kan ada yang namanya protokol kesehatan, Chan. Aha. Kita ikutin itu. Namun ya memang jauh sih. Per hari itu palingan ada 2 table, 3 table kayak gitu. Oh wow. Jadi nggak ada pilihan lain. Tapi tetap buka berarti waktu itu. Mau nggak mau harus buka. Dine in pun tetap buka. Dan ini tetap Tapi yang buka. online Yang jalan. online ya. Waktu itu online yang lebih jalan. Oh, oke. Sebenarnya Tapi tetap melakukan protokol itu ya. tetap kita berusaha untuk mengikuti. Yang penting bisa makan aja lah, Chan. Iya. Itu zaman-zaman lagi Ah itu struggle-nya Pusing. berapa tahun tuh? 3 tahun kan. 3 tahun dari Iya, 2020 sampai 2023. Iya. Itu berkutik karena COVID di Karena situ-situ aja. Iya, semua dijual. Selain itu selain sendok garpu ada lain lagi? Waktu itu belum. Nah, Belum ada. 3 tahun. Setelah 3 tahun itu sendok garpu gimana? Berkembang? COVID udah mulai reda nih. Oke, Nah, 2023. sebenarnya gini Chan, kalau aku balik lagi, untung juga ada COVID. Kalau nggak ada COVID, mungkin aku kan balik ke hotel lagi kerja Oke. atau ke villa lagi kerja gitu. Jadi kayak waktu itu tuh nggak ada pilihan lain. Ya mau nggak mau kita harus jualan di kedai, di warung kita sendiri. Mau nggak mau untuk Yes. bertahan makan gitu loh. Ya nggak seseram itu ya. Cuma waktu itu banyak yang habis sih dari Iya aku. benar sih. Kita jual. Tapi COVID tuh emang serem banget sih beli. Iya, hampir Serem semua banget. ngerasain. Iya kan. Berarti ada untungnya juga COVID. Sangat menguntungkan bagiku Iya saat kan? ini. Iya. Kalau nggak ada COVID, nggak ada beli Covid yang sekarang. Iya. Wede, tagline tuh. Nggak ada COVID, nggak ada Nggak beli ada beli Covid. Covid. Berarti kalau semisal pun nggak ada COVID waktu itu, keputusan pasti balik ke dunia perhotelan. Iya pasti, Nah, pasti. 3 tahun setelah itu 2023, beli Hovid masih ada di Sendok Garpu. Apakah ada bisnis lain selain itu? Nah, sudah COVID mulai mereda, aku nggak tahu kenapa Sendok Garpu mulai naik waktu itu. Gitu, customernya banyak dan Astungkara ya jalan gitu loh, Chan. Nah, jadi dari itu aku mulai buat lagi yang namanya SG Bakery. SG. SG Bakery. Bakery, berarti sekarang di bakery nih. Mm-mm. Beda lagi sama Sendok Garpu. Beda, cuman SG Bakery ini aku supplier. Jadi kayak Oke. vendor yang bawa-bawa, kita buat sourdough, croissant, Denis kayak gitu, ban burger, Nah, kita jual-jual berarti ke nggak yang restoran dan hotel. apa restoran gitu nggak ya? Berarti cuma Bukan, untuk enggak. supplier gitu Iya, aja. Ya? supplier aja. Oke. Gitu. Setelah itu berjalan berapa lama beli? Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang? Iya. Dan berbarengan sama SG, Berbarengan. sama Sendok Garpu. Wow. Sebenarnya bukan berbarengan, Chan. Itu kan Sendok Garpu mulai 2020. Iya. Kalau bakery-nya kalau nggak salah 2023. Iya, maksudnya 2024. berjalan sampai sekarang tuh masih sama Masih, Sendok. masih Dan barengan. SG Bakery juga masih sampai sekarang. Masih. Ditambah ngalir lagi. Iya, ngalir lagi satu. Satu lagi? Belum ada. Coming soon. Coming soon. Ini. Karena ini nih poinnya nih. Untuk ada 4 bisnis ini, perjalanannya nggak mudah banget kan beli gitu. Iya, setengah gila. Udah gila banget gak sih? Iya, karena kita nggak ada mentor. Berarti beli selama ini bisnis flow gitu aja? Nge-flow, tapi jujur aku ada kakakku yang punya warung di Denpasar, warung Imeme. Oh, Imeme. Oh, itu kakak? Iya. Kandung? Bukan. Sepupu? Iya. Oh, Iya. oke. Masih saudara sama beliau. Jadi kakakku yang terus ngajarin aku perjalanan semua ini. Oke. Gitu. Mentornya Mindset. kakak sendiri? Iya. Mindset. Karena kan berbeda jauh, Chan. Aku dari orang yang biasanya bekerja di perusahaan orang, sekarang kita buat sendiri, itu kan gini loh. Gini ya jauh berbeda ya, banget, benar. Gitu. Strateginya berbeda, Ya. apa pola pikirnya harus otomatis berbeda Mindset kan? dan Iya, mental, mindset dan iya. mental segala macam. Betul. Berarti mentornya memang kakak sendiri. Iya, kakak. Kakak yang sangat menginspirasi Sangat di semua perjalanan bisnisku. Wow. Gitu. Nggak jauh-jauh ya? Nggak Bukan jauh-jauh. YouTube, bukan ya? Itu salah satunya Salah juga. satunya, oh iya? Semua sumber, Chan. Semua sumber. Semua sumber, jadi kayak YouTube,
Instagram, TikTok gitu loh. Yang kita lihat ya motivasi gitu. Tapi dalam sisi ini Bli, yang mungkin gak banyak orang tahu, yang mungkin yang udah Bli spill dari tadi itu kan perjalanan bisnisnya. Ini perjalanan nggak enaknya nih Bli. Yang nggak enak yang Bli alamin tuh apa sih Bli, biar kita semua termotivasi lah ya. Siapa tahu nanti ada punya 4 perusahaan sekaligus. Amin. Asengkara. Iya. Gitu Bli, gimana Bli? Sisi nggak enaknya itu banyak, Chan. Karena itu kan berproses semua ya. Yang jelasnya sih mindset gimana caranya kita berpikir tentang permasalahan. Karena bagiku kayak sekarang itu masalah itu adalah makan pagi, breakfast. Jadi setiap bangun pagi tuh yang kita dengar pertama kali adalah masalah. Ya, secara tidak langsung kita terbiasa melihat masalah itu menjadi motivasi untuk diselesaikan seperti itu. Kadang banyak orang yang menyerah di sana. Tapi Bli berusaha untuk tidak. Iya. Caranya? Hadapin aja. Dunia ini sederhana. Hadapi dengan. Iya benar. Hadapi aja. Wow. Tapi nggak banyak orang punya mentality untuk menghadapi hal itu, karena apalagi COVID loh Bli. Banyak banget. Ya kalau misalnya ini aku nggak tahu ya seumuran Bli mentalnya seperti apa. Kalau kita nih udahlah menyerah aja lah ya gitu kan. Kalau Bli belajar dari mana untuk mempertahankan mental itu? Karena pada dasarnya seperti ini, Chan. Nggak ada yang bisa kamu paksakan di dunia ini. Menurut aku ya, secara pribadi menurut aku begitu. Jadi segala sesuatu itu sudah tertakar di diri kita masing-masing. Aku sempat berpikir begini, one day kita akan pergi dari dunia ini, semuanya, siapapun itu. Jadi kenapa aku harus takut? Iya kan? Just simple like that. Jadi kalau udah one day aku akan pergi, jadi apapun yang ingin aku lakukan hari ini aku coba aja. Kadang orang karena pintar berpikir jadinya mereka takut duluan. Kalau aku mah lebih di side nekatnya. Nekat? Ya, nekat sambil berpikir. Oke, berani aja dulu. Aja dulu. Tapi ada kaitannya nggak nih? Kita langsung masuk aja nih, karena kan teman-teman taunya Bli Hovit ini adalah MasterChef Indonesia season 12. Kita langsung masuk aja nih, karena kepo banget ini ya. Aku kan emang gen kepo soalnya. Suka tahu urusan orang lain gitu ya. Iya. Jadi gitu. Apakah ada kaitannya atau mungkin goals menjadi seorang master chef itu sudah terplanningkan dari awal Bli berkarir? Enggak ada. Berarti jujur dari awal enggak ada. Iseng? Iya, iseng. Dibilang gimana ya iseng ya, aku chatan sama Manik. Sama Bli Manik? Iya. Bli Manik baru kemarin mampir di podcast kita. Oh ya? Yes! Oh gak bilang-bilang dia Manik sama aku. Gak bilang? Parah banget. Untung dia gak bawa produk Bli dia. Tapi pastinya kalau Manik itu bawa sendok garpu mengalir. Bawa ngalir kemarin, bawa tumblernya. Oh ya? Oh iya. Seru sih kemarin ngobrol sama Bli Manik, juga terinspirasi dari Bli. Berarti bareng nih sama Bli Manik nih? Bareng, sekarang bareng. Dan iseng juga? Iseng? Wow. Oh Manik bilang iseng juga? Iya, dia gabut lebih tepatnya. Gabut? Sebenarnya rencana waktu itu adalah kita ke Surabaya mau nyobain salah satu masakan di sana. Yang rawon lah yang terkenal. Kita pengen tahu rasa yang di Surabaya itu kayak gimana. Kebetulan audisinya juga diinformasikan adanya offline di Surabaya, makanya kita bareng-bareng ke sana. Berarti gitu. Awalnya cuman pengen cobain rawon Surabaya, and then dapat informasi MasterChef. Iya. Daftar, ikut. Wow. Gitu. Ini lebih speechless lagi aku mendengar jawabannya nih. Kemarin Bli Manik karena gabut, ini karena pengen makan rawon soto. Rawon soto gimana sih? Iya. Rawon Surabaya. Setelah itu gimana tuh Bli? Nah itu kan aku udah pulang nih. Sekian berapa ya? Minggu apa bulan ya? Ditelepon kalau aku katanya lolos. Harus ikut audisi Jakarta. Ya udah iseng aja ikut lagi gitu loh. Jadi bukan berarti menumpang tindihkan gimana ya? Bagiku ya udah mumpung lolos kesempatan ada dan Manik juga lolos, ya udah kita bareng-bareng ke Jakarta. Gitu. Bareng-bareng tuh berdua? Ke Jakarta nih. Sampai Jakarta audisi nih. Audisi lagi. Audisinya berapa orang waktu itu Bli? Oh banyak ya. Kalau misalnya kemarin Bli Manik bilang kan gini ya ribuan ya yang daftar. Cuman yang lolos audisi itu kan mungkin ratusan ya bisa dibilang ya. Iya kurang lebih. Itu Bli bareng di sana sama Bli Manik. Setelah itu? Cuma kita beda kloter sama Manik. Kalau aku duluan, Manik belakangan kayaknya. Katanya terakhir ya kemarin? Iya, Manik kloter 6, aku 2. Setelah itu bareng nih, perjalanannya nih, menuju ke Galeri apa ya kemarin MasterChef. Apa yang dibilang Bli Manik? Aku lupa sih. Food, Food apa? Apa sih? Court. Ayo udah itulah pokoknya. Setelah audisi apa tuh?
Setelah maksudnya masuk galeri. Enggak, sebelum galeri. Sebelum galeri. Itu apa? Apa sih, Bli? Foodcamp. Oh, bootcamp. Bootcamp. Iya, iya, iya. Lah, ada yang bisa Bootcamp. nge-spill ya. Untung ada yang bisa nge-spill. Bootcamp. Iya. Itu setelah itu baru ke galeri. Iya, baru ke galeri. Kemarin Bli Mani unik sih ceritanya gimana perjalanannya dia dari audisi ke bootcamp dan ke galeri. Kalau Bli yang paling unik ceritanya selama ikut MasterChef nih apa sih? Menurut aku secara pribadi ya, kayaknya juara 2 itu kita udah feeling dari awal, Chan. Oh wow, Iya, bukannya pintar atau gimana ya, suatu kebetulan mempertemukan. gimana tuh? Aku taruh di sorotan highlight storyku ya, yang di IG. Di Instagram, Di oke. IG. Waktu itu aku dapat kloter kedua, nomor 2, terus aku berangkat dari Bali itu berdua sama Mani, gitu loh. Terus yang juri yes juga 2. Pas aku ingat waktu itu adalah tanggal 2 Desember. Jadi waktu itu aku bertanya, ada apa dengan Dan 2? Desember bulan 12 juga. Oh iya, ada 2-nya ya? Oh, aku yang menemukan salah satunya. Oh, iya. Tercatat aku dalam sejarah beliau Fit ya. Terus? Abis itu selesai audisi kan kita bawa bahan sendiri tuh, Chan. Nah setelah itu kita kan ada di apartemen salah satu di Jakarta. Nah di sana itu bahan-bahan ini semua udah tak taruh di koper semua. Cuman aku lupa ngeluarin bawang, satu bawang onion. Nah nggak tahu kenapa dia sampai tumbuh loh di dalam koperku. Tumbuh. Abis itu Fajar yang juara 1, si Fajar bilang, Pak tuh bawangnya tumbuh, ayo kita rawat gitu loh. Oke, terus? Jadi kita taruh, ini nggak tahu ya benar atau tidaknya, seperti tanda buat kita berdua kemarin. Wah. Aku sama Fajar. Setiap Tanda. baru bangun kita lihat kalau dia tumbuh, ntar aku menang challenge nih. Dan itu beneran. Iya. Oke, terus? Dan sampai Manik pun waktu itu ikut, ada Vini, banyak yang percaya jadinya dengan si bawang ini. Jadi semuanya mempertaruhkan nasibnya di bawang itu. Jadi kita besok apa ya? Kita menang atau enggak ya nih? Iya, Kita lihat aja pergerakan bawang ini gitu Dan kan. itu secara percaya nggak percaya itu terjadi. Terjadi, kan? wow. Dan aku bilang kalau sampai di 10 besar, aku akan tanam bawang ini di tanah, aku cariin tanah. Terus terjadilah ketika masuk top 10. Iya, top Di mana 10, beli cari tanam? tanahnya? Di bawah, kan di bawah tuh ada garden. Oh, jadi di Di apa? Oh astaga. Iya. Itu dia tumbuh ada namanya Hofit. MasterChef Enggak. Indonesia. Dan yang paling apa ya? Yang paling bagiku membingungkan. Selesai MasterChef dia langsung mati. Pas di final. Dia nggak mau berpisah sama Beli. Mau berpisah nggak sih? Oh iya. Iya dong. Nggak mau dibawa pulang. Dia nggak mau tumbuh tanpa Beli. Ya udah lanjut. Gimana sih? Terus 2. Nah ini aku masih penasaran. 2. Sampai kapan akhirnya Bli sangat amat percaya bahwa 2 itu tandanya Bli menjadi runner up ya? Final. Ya. Di final. Iya, di final. Gimana tuh waktu itu perasaan Bli? Aku feeling dengan angka 2 itu, aku ingat lagi waktu tanding terakhir sama Fajar. Jadi kayaknya aku yang 2 deh gitu loh. Karena banyak sekali yang di luar dari nalarku. Aku pernah salah buat pastado kalau nggak salah, Chan. Pastado itu aku sering buat sebelumnya, aku nggak pernah isi air. Terus kenapa kemarin waktu di final aku tambahin air? Apa jangan-jangan karena dari awal Bli udah bermindset juara 2 aja deh gitu? Tidak juga. Tapi nervous ya. Nervous ya. Ya karena tinggal berdua, yang nonton banyak gitu loh. Oke. Jadi nervous di sana. Oh iya ya, jadi tinggal berdua di tengah-tengah itu. Iya. Depannya ada 3 chef, ada apa? 3 Terus ada judges teman-teman ya. yang nonton. Teman-teman yang nonton. Wah iya sih kerasa groginya ya. Sangat. Apa yang dipikirin menuangin air waktu itu, Bli? Waktu. Iya, jadi karena kita mikirin waktu, jadi buat dough-nya tuh ngawur. Gitu. Berarti udah gak kepikiran, ya udahlah, masukin apa yang ada di pikiran, masukin aja lah gitu ya. Iya. Wow. Tapi Dibuat kemarin di cerita Bli Mani juga emang spontan itu semua ya, maksudnya nggak ada tersetting. Iya. Jadi semua dikasih surprise aja semua challenge segala macamnya ya. Benar. Kalau kata Bli Mani mental harus kuat gitu. Yap. Aku awalnya mikir, palingan besok dikasih tahu gitu kan. Sebelum ikut MasterChef, aku ngentengin semuanya. Tapi setelah masuk lah kok beneran ya kita harus parkir itu nggak boleh denger. Semua dijaga dengan ketat.
Oke. Dan aku ngerasa enaknya di sana sih, Chan. Kenapa enak? Iya, ada getarnya gitu loh, ada takut-takutnya gitu. Jadi nanti waktu keluar pas udah menang gitu kan, kita melewatkan masa-masa sulit itu gitu Iya, ya. itu Seru yang kita tuh. rindukan sebenarnya. Gitu ya. Iya. Kalau teman-teman MCI ke Bali, kalian pasti nostalgia. Waktu Iya, itu di iya. galeri kita gini ya, Iya, kita bener, gini ya bener, gitu. bener. Kita dijulukin sebagai kemarin beli Manik bilang trio kebus. Oh, Trio apa? Apa Trio sih? karbu. karbu. Kok kebus sih Chan? Karbu. Karbu. Itu pasti jadi nostalgia ya jadinya ya. Iya. Apalagi momen-momennya di MasterChef. Iya, Yang paling menegangkan waktu beli ada di audisi itu pas bagian apa? Aku paling sering ya, bukan pernah, Chan. Di tim challenge, aku selalu jadi kapten. Awal-awalnya. Aku tahu tuh. Tahu ya, pernah Aku nonton nontonin ya? di TikTok potongan-potongan tuh kan. Iya, nggak pernah menang. Ketika aku jadi kapten tuh nggak pernah menang. Oke. Ya jadi kayak itu kan bawa beban yang cukup tinggi ya, cukup Bener. tinggi dengan teman-teman. Terus kita jadi kaptennya, berharap kita menang biar bisa semua tim bahagia, tapi kenyataannya enggak. Enggak. Iya. Rasa gagal ya detik itu juga ya. Iya. Tiba-tiba buat story WhatsApp. Sedih gitu. Nge-replay, ada yang replay semangat ya. Berarti itu ya beban juga, benar-benar sih Iya, beban iya. kan. Tanggung jawab kita tim juga, Iya. kebahagiaan mereka ada di tangan kita Iya, gitu iya, ya. iya. Berarti itu kenapa Bli? Kalau boleh tahu, kenapa nggak pernah menang? Ya nggak tahu ya, menurut kita udah melakukan yang terbaik. Ada namanya apes sih. Apes Menurutku ya? apes. Ini apes terus nih. Iya kayaknya. Nggak cocok. Apa memang sudah takdir? Dua itu udah takdir kali ya? Kali ya. Iya kali ya. Terus ada satu lagi yang plot yang bagus untuk filosofi dua itu. Apa? Beli kan kemana-mana berdua sama adik Beli. Oh, sama Leon. Iya kan, sama Kak Leon kan. Iya, kok selalu berdua kemana-mana. ya? Iya, Ntar iya. kita cari lagi ya biar ada bahan. Iya. Terus sampai di runner up MasterChef Indonesia season 12. Iya. Sekarang Bli sudah menjadi bisa kita bilang sorotan masyarakat Indonesia tentunya, apalagi perempuan-perempuan ya. Iya kok pembahasannya beli Hofit, beli Manik kayak udah jadi primadona gitu kan apalagi di TikTok nih potongan-potongannya itu hits banget tuh Iya, gitu ya. iya. Terus tanggung jawabnya pasti lebih besar kan Beli. Iya. Apapun langkah-langkah yang dilakukan, Betul. itu banyak yang harus dipertimbangkan. Iya. Nah setelah keluar dari MasterChef ini, kira-kira gebrakan-gebrakan apa yang akan Beli lakukan lagi? Kalau aku lebih ke side jualan. Berarti ke bisnis, balik lagi ke bisnis ya? Balik ke bisnis. Jadi kayak personel yang awal. Selesai dari MasterChef, kita kembali pulang, ngulang lagi kehidupan dari sebelumnya. Iya. Gitu. Dan kalau menurut Beli, pengalaman Beli di MasterChef itu untuk hidup Beli itu seperti apa? Pengalaman bagi aku pribadi ya Chan ya, aku merasa sangat luar biasa. Karena kita sering ngobrol juga dulu sama Manik, sama Fajar. Kita bilang kalau MasterChef ini dunia yang dipersempit, dunia yang dipercepat. Jadi kayak kita itu ngerasa kita nggak ingin pulang tapi teman pulang gitu loh. Jadi kayak kehidupan kan juga begitu, banyak orang yang berharap tapi nggak semuanya bisa Nggak dapat semuanya bisa dapat. gitu. Jadi istilahnya kebetulan waktu itu aku ngejalanin dengan sangat-sangat ikhlas Chan. Jalan aja, pulang juga kita sudah hebat kok sampai di sini gitu loh. Ngerasa itu, tapi nggak tahu kenapa secara psikologis itu muatku tenang. Setiap pertandingan tenang dan bisa menang itu pun di luar dari nalarku gitu loh. Berarti cara Beli tenang dalam selama audisi itu seperti itu ya? Mindsetnya seperti itu? Iya, karena nggak ada yang bisa kita kejar. Bener. Semakin kamu kejar semakin tegang. Kadang semakin menghindar karena kita terlalu ambis sehingga Iya. hal-hal luar, semua hal kita paksakan. Ya benar. Bahkan dia akan menjauh gitu kan Beli? Pastinya. Dari target yang pengen kita capai gitu kan? Iya, Wow. setuju. Terus keluar dari Master, bukan keluar ya, maksudnya selesai dari MasterChef, balik ke bisnis nih. Bisnis sekarang ada berapa Beli? Ada Sendok Garpu, Ngalir, Bakery, sama yang akan datang tuh nih. Ini. Ya. Apa nih? Gigit Nastar. Gigit Nastar. Iya. Kenapa gigit?
Penasaran kita nih. Kenapa gigit? Ini hasil dari obrolanku sama istri sebenarnya. Widih, obrolan sama istri. Iya. Menggigit banget obrolannya ya. Menggigit banget ya. Iya. Ini boleh aku buka nggak? Boleh. Coba Aku dibuka. mau Chan. lihat nih teman-teman nih. Ini aku sering banget lihat di story Beli Hofit. Terus Iya. ada yang storyin gitu. Berarti ini bisa jadi oleh-oleh gitu ya Beli ya? Bisa. Oleh-oleh Bali. Oleh-oleh Bali. Nah teman-teman kalau ke Bali beli ini nih. Gigit. Jangan lupa beli itu. Iya. Ada Beli Hofitnya. Bisa kalian bawa kemana-mana. Ini travel size-nya. Iya. Beli Hofit versi travel size. Bisa Iya. dibawa kemana-mana. Bisa dibawa Kalau yang kemana-mana. asli kan nggak bisa. Ini dia produknya. Berupa foto. Wow. Sepotong manis untuk orang manis. Makasih loh. Oke, kita mau cobain boleh gak sih Beli? Dari tadi aku kayak boleh. gigit. Beli Hofit tadi bawain gigit kan. Aku tuh Iya. penasaran dari story-story teman-temannya Beli Hofit itu. Jadi gigit, kenapa ada gigit Beli? Kenapa gigit? Nggak tahu ya, itu istriku Lili yang minta namanya Gigit. Jadi Gigit itu biar simpel aja. Karena hampir semua nama usaha kita itu sederhana-sederhana Bener, semua. dari sendok garpu. Ya sendok dan garpu kan. Iya, terus ngalir doang. Ngalir gitu. doang. Kalau Terus gigit ya cara makannya digigit gigit. doang. Iya. gampang banget ya, kita harus segampang itu loh hidup di dunia ini. Yang paling best rasa apa biasanya ini? Ini kata ini kayak misteri gitu ya. Gimana? Kita bisa nebak, misalnya kita ambil ini. Kita nggak tahu rasanya gitu ya. Iya. Itu Coba ya. diacak naruhnya. Ah gitu. Itu ada 3 rasa, Chan. Itu 3 rasa ada coklat, ada nanas yang originalnya, terus ada apa namanya, kacang hijau. Kalau favoritku pribadi sih kacang hijau. Kacang ijo. Mm-mm. Ini aku nggak tahu dapat apa nih. Kamu harus gigitnya kayak gitu semuanya. Jangan Langsung? Iya dong. Tapi Langsung jangan semua? semua, setengah lah. Nego dikit ya. Nih kita cobain nih. Ini pertama kali Canda makan di podcast produk narasumber nih. Wow. Nastar gigit. Tapi reviewnya harus jujur, nggak boleh bohong. Kalau jujur ntar aku dimarahin balik layar ya. Bercanda. Kita jujur nih, kita jujur. Kayak kalau Master Chef yang buat nggak pernah gagal deh. Enak nggak? Itu bahannya semua premium, Chan. Mau jujur atau nggak jujur? Jujur dong. Kalau nggak jujurnya ini enak banget. Kalau jujurnya ini enak banget. Oh gitu. Sumpah ini enak banget. Artinya Tepuk berhasil tangan ya, dong. berhasil ya. Susu ya? Enggak dong. Kok aku ngerasain susu ya? Apa karena Butter, coklat? Butter. Oh butter itu. Iya. Emang harus ikut Master Chef aku biar tahu bahan-bahannya. Kok nggak bisa bedain susu sama butter sih? Kayak creamy gitu soalnya. Iya, itu butternya. Ini enak deh. Seriusan. Tapi jujur, ini nggak peres, ini nggak karena ada beli di sini, tapi ini jujur. Ini enak. Nggak pernah aku makan nastar kayak gini soalnya. Oh ya? Nastar kan pada umumnya dalamnya nanas ya? Nanas, iya. Versi nanasnya ada juga. Ini coklat. Itu coklat. Ah ini enak, jujur. Teman-teman ini jujur. Ini jujur sejujur-jujurnya, tanpa peres sedikit pun. Kalian kalau misalnya cobain terus nggak enak bisa protes ke aku. Iya. Bisa ditukar juga ya. Tukernya kebeli ya, kalau aku yang bayarin nggak bisa ntar aku. Tapi bener ini, jujur. Ini really jujur. Ini jujur. Jujurly enak banget. Siap, thank you ya, Keren, Chan. keren. Semoga diterima di Dan aku di dapetnya yang market. coklat lagi ya. Kata beli favoritnya yang mana? Aku yang kacang hijau. Kacang hijau. Mm-mm. Oke, nanti aku coba di belakang layar aja. Nanti Iya. kita review bareng sama Beli Hofit. Oke. Gigit, salah satu produk terbaru. Dan ini Science 2025 baru ya. Baru banget. After Master Chef. Oh, after Master Chef. Iya, karena istri di rumah kan sering nanya, Bi gimana sih caramu masak dengan waktu yang sesingkat itu gitu loh. Oh, istri juga kepo juga ya sama prosesnya Iya, ya. sering nanya. Dan aku bilang kalau kita masak di sana, aku selalu ngambil produk yang premium. Kenapa produk premium? Karena paling gampang diolah. Buat apa aja itu jadi enak gitu loh. Oh, produk premium itu juga ngaruh sama Hasil. hasil. Iya. Enggak, maksudnya biasa kan rasa ya. Aku tahu pada umumnya kan rasa ya. Pastinya. Produknya premium rasa gitu. Iya. Berarti cara ngolahnya juga tuh berpengaruh. Pastinya. Lebih gampang. Iya. Oh, Lebih gampang. ini guys. Jadi nastar gigit. gigit ya. Digigit kan? Ya itu udah nastarnya. Ya kalau nggak digigit gimana, Bu? Diisep bisa. Permen itu. Tapi enak. Jujur enak banget, enak. Ini pertama kali aku cobain. Nggak pernah sebelumnya. Oh, ya thank Baru you, aja Chan. dibawain soalnya. Gitu ya berarti ya. Pengennya Iya. yang kayak cepet gitu. Jadi biar permudah memastikan kita aman. Jangan main-main deh gitu loh. Istilahnya. Nah, dari sana kita timbul pikiran,
kenapa nggak kita buat nastar aja? Kebetulan istri kan senang buat jajan-jajanan nih, kayak putri salju segala macam gitu. Nah akhirnya dia coba buat nastar dengan bahan yang premium juga, gitu. Ternyata hasilnya adalah ini. Dan di mana-mana ada foto suaminya. Iya. Nanti ada di tong sampah juga. Nah itu yang gue pengen tanyain tuh. Tapi bener, ini jujur, gigit nastar enak banget. Thank you, enak Chandra. banget. Approve. Bisa jadi oleh-oleh, bisa jadi juga temen ngopi. Ini dijual satuan juga atau belum? Akan ya? Iya, karena produk kita baru ini aja. Terus nanti bakalan ada cookies juga, ada banyak varian. Dengan harga yang reasonable kita ada juga. Oke. Begitu. Nanti spill harganya nanti aja biar kalian kepoin Instagramnya Beli Hofit. Yeah. Gigit Nastar ada Instagramnya juga kan? Ada. Nanti follow ya, kita cantumin. Nah editor, PR nih editor. Thank you loh ini gigitnya oleh-olehnya untuk dari Sisi Muda. Thank you, Chandra. Kita taruh lagi di sini nih. Oke lanjut lagi. Setelah gigit, ngalir, sendok garpu, F&B, restoran bisa kita bilang, and then sendok garpu bakery. Iya. Apakah akan ada lagi? Belum tahu ke depannya. Belum tahu ke depannya. Tapi depannya. apapun itu semoga Beli Hofit dan keluarga selalu bisa memberikan tempat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya lowongan pekerjaan. Memperluas lagi ya. Lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan sehingga mereka yang membutuhkan bisa dibantu. Benar, Chan. Ini sudahkah waktu aku terlalu asik ngobrol sama Beli Hofit ini? Sebenarnya kayaknya udah 2 jam dah. Enggak, 5 jam. 5 jam. Soalnya gini ya, aku tuh kalau seru ngobrol sama narasumber itu enggak ngitung waktu, Beli. Oh gitu. Karena saking banyaknya yang pengen kita kulik dari narasumbernya. Iya. Sebenarnya ini belum banyak yang. Belum banyak ya. Iya. Kita loncat-loncat ya. Karena ini podcast pertama kita teman-teman. Nanti kita undang lagi gimana, Beli? Boleh. Setelah ada punya produk yang lain kelima. lagi. Dan aku dapat oleh-olehnya maksudnya. Iya. Sebelum kita selesai, aku sering banget melakukan sesuatu hal itu terinspirasi dari orang. Iya. Termotivasi tentunya. Iya. Dan tentunya dari Beli juga tentang perjalanan Beli segala macamnya. Sekarang aku pengen atau aku ingin menanyakan ke Beli apa yang ingin Beli sampaikan kepada teman-teman khususnya dari Sisi Muda dan teman-teman yang nonton dari Sisi Muda, mungkin ada sedikit pesan or something yang bisa Beli sampaikan. Kameranya sebelah sini, Beli. Oh gitu ya. Jadi yang pengen aku sampaikan untuk anak-anak muda ya, Sisi Muda, sebenarnya berkreativitas itu tetap dilakukan diimbangi dengan mental yang positif. Jadi apapun akan bisa diraih kalau ada mimpi yang kuat. Karena yang paling sulit itu adalah membangun semangat. Nah, jadi bagaimana caranya kalian itu membangun semangat yang positif biar terus berkarya, yang dimana akhirnya itu adalah hasil. Wow, berani, positif, mental, hasilnya karya. Keren banget, tepuk tangan untuk beliau. Jadi teman-teman, tadi kita udah sharing banyak sama Beli Hofit. Tentunya nanti akan ada season 2-nya. Aku berharap banget sih. Tolong ya tim kreatif undang Beli Hofit lagi. Aku masih pengen banyak hal yang pengen aku pertanyakan dan biar nggak aku aja yang tahu. Jadi teman-teman semua tahu. Bener. Jadi kemarin juga aku bilang sama Beli Manik, next kita buat season 2-nya. Oh. Kita undang lagi. Nanti mungkin sama Beli Manik barengan aja gitu. Oh iya, kita satu frame. Iya. Ngomongin orang. Jangan. Iya. Itu paling hobi kita. Berarti kalian kalau kumpul bertiga tuh ngomongin orang dong. Iya, ngomongin orang. Julid ya Anda ya. Iya, tapi nggak jeleknya loh, bagusnya. Iya, better motivasi kita ya kan. Thank you Beli Hofit. Siap, terima kasih Chandra. Thank you so much sudah memberikan kita insight, pengalaman tentunya yang belum kita tahu tentang Beli Hofit, apalagi fans-fansnya Beli Hofit di luar sana. Mungkin segitu dulu yang bisa kita sharing tentang Beli Hofit. Nanti kita buat next partnya kali ya. Kita buat yang lebih fun. Yang dimana kita satu frame and then sharing ngalir aja gitu. Ngalir aja gitu. Kalau lapar ambil sendok garpu gitu. Yes. Oh iya ya. Okay. Ngalir aja. Kalau lapar ambil sendok garpu. Kalau pengen yang manis-manis gigit. Disambungin semua. Nah, berapa persennya aku dapat? 1 dulu lah. Thank you ya Beli. Dan kita ada tagline sebelum kita selesai. Kalau aku bilang dari Sisi Muda, Beli boleh bilang untuk anak muda. Oke. Di kamera tengah. Yang mana tengah? Yes. Oke. So teman-teman dari Sisi Muda,
Oke, langsung. Oh, langsung ya. Gak apa-apa. Untuk anak muda gitu ya. Yes, Oke. alright. Teman-teman dari Sisi Muda, Untuk anak muda. thank you. Thank you so much. Makasih ya, Anda. Thank you, ini untuk aku ya. Iya, silakan.